Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Nur Muhaimin dari Prodi Psikologi Islam kelas D NIM 22104133. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang potensi baik dan buruk manusia dalam perspektif psikologi dan hadis. Di sini yang dari perspektif psikologi dulu. Jadi definisi baik dan buruknya manusia itu sendiri menurut pandangan ahli psikologi itu yakni berkenaan dengan tingkah laku atau personality. Nah, menurut Skinner, perilaku merupakan respon yang didapat karena stimulus eksternal. Suatu individu dikatakan sebagai orang yang baik atau buruk dapat dilihat dari perilaku individu tersebut. Nah, perilaku tersebut itu merupakan sifat refleksi dari dalam diri yang membedakan suatu individu dengan yang lain. Dalam perspektif psikologi ini, pembahasan potensi baik buruk itu dijelaskan pada beberapa aliran psikologi, di antaranya ada behaviorisme dan humanistik. Nah, dalam teori behavior ini, teori yang fokus pada perilaku dan bagaimana peran stimulus dari luar yang membentuk perilaku melalui proses belajar. Nah, perilaku dalam teori ini itu terjadi karena stimulan, yakni berupa lingkungan internal maupun eksternal yang menimbulkan respon atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulan. Nah, lalu contohnya itu pada ketika ada anak yang belum bisa berhitung. Sekalipun ia sudah berusaha keras dan gurunya telah mengajari, maka anak tersebut belum bisa dianggap belajar karena ia belum bisa menunjukkan perubahan perilaku, yakni dapat mempraktekkan perhitungan tersebut. Nah, menurut Greenwood, semua behavioris ini memiliki pandangan yang serupa, yaitu memandang bahwa perilaku yang dapat diamati merupakan subjek mater ilmu psikologi, dan kalaupun terdapat perbedaan hanya pada isu-isu tertentu saja. Nah, teori yang kedua itu kan tadi teori humanistik. Nah, teori ini memandang manusia sebagai individu yang unik dan punya kebebasan dalam bertindak. Bebas tersebut maksudnya itu dalam perilaku manusia tidak dibatasi oleh pengalaman masa lalu atau faktor lingkungan. Nah, kalau ini kan manusia menurut para ahli humanistik ini adalah yang pertama itu manusia itu mempunyai dorongan bahwa untuk mengembangkan diri. Terus yang dua itu manusia punya kebebasan untuk mengatur dan mengembangkan perilaku dan bukan sebuah pion yang perilakunya ditentukan seluruhnya oleh lingkungan. Artinya itu manusia bisa membuat perilakunya itu baik atau buruk itu tergantung dirinya sendiri, faktor bawaan tadi itu. Nah, yang ketiganya adalah manusia merupakan makhluk rasional, bukan makhluk yang dikuasai oleh ketidaksadaran. Maksudnya apa? Kan kalau manusia itu diberkahi dengan akal. Nah, oleh karena itu manusia itu adalah manusia, makhluk yang rasional. Teori ini humanistik ini itu dia tokoh teori humanistik ini yakni Abraham Maslow yang lahir di New York pada tanggal 1 April 1908. Tuh. Nah, menurut Maslow ini manusia itu dapat dijelaskan sebagai motivasi atau usaha dalam memenuhi segala kebutuhan. Nah, Maslow membagi kebutuhan itu menjadi 5 bagian atau yang biasanya itu dinamakan hierarki fisiologi atau hierarki teorinya Maslow. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis, di mana terdiri dari kebutuhan yang dasar seperti makan, minum, tidur, seks, dan lain-lain yang dasar. Nah, yang kedua itu adalah kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan keamanan, ketertiban, serta stabilitas itu. Nah, yang ketiga ada kebutuhan akan rasa cinta. Nah, kelas berikutnya kebutuhan untuk mendapatkan cinta kasih sayang. Maslow menyatakan bahwa orang mencari hal-hal yang dapat mengatasi perasaan kesepian dan keterasingan dalam hidupnya. Yang keempat itu kebutuhan akan penghargaan. Nah, misalnya ketika kita kelas 3 pertama kebutuhan terpenuhi, terus kebutuhan untuk dihargai bisa menjadi dominan. Ini melibatkan kebutuhan harga diri dari penghargaan orang lain. Tingkat ini berhubungan dengan kebutuhan untuk jadi kompeten dan diakui, seperti melalui status ataupun tingkat keberhasilan. Terakhir ada kebutuhan akan aktualisasi diri, di mana kebutuhan itu untuk mengembangkan potensi diri. Tuh. Apa korelasi antara hierarchy of need dengan perilaku manusia menurut Maslow? Itu adalah kebutuhan yang paling dasar dari piramida akan mendominasi perilaku individu sampai kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi, dan kebutuhan pada tiap tingkat atasnya akan mendominasi jika kebutuhan sebelumnya telah terpenuhi. Tuh.
Kalau misalnya potensi baik dan buruk manusia menurut hadis itu adalah kebaikan dan keburukan merupakan dua istilah yang banyak digunakan untuk membentuk suatu perbuatan yang dilakukan manusia. Nah, segala bentuk tindakan manusia ini mengacu pada pandangannya tentang baik dan buruk. Nilai kebaikan dan keburukan ini senantiasa akan menjadi sumber rujukan dalam menjalankan berbagai tindakan hidupnya. Nah, ini pembahasan berbagai sumber agama dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu seringkali menyampaikan hakikat manusia bahwa manusia itu merupakan salah satu ciptaan Allah yang sangat menarik dan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah itu menciptakan manusia kan dalam bentuk yang tepat dan terdiri atas ruh dan jasad. Setiap manusia memiliki struktur tubuh, bentuk dan ukuran serta unsur yang mendominasi serta karakteristik fungsional seperti bernafas, bergerak, serta lain-lainnya. Maka hadis tentang potensi kebaikan dan keburukan manusia ini dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada hakikatnya manusia itu terlahir ke dunia dalam keadaan batin yang fitrah seperti dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1296. Ini hadasana Adamu hadasana benu Abi Zibni bi an Zuhri an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludun yuladu alal fitrah fa abahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani kama salil bahimati tun bajul bahimata hal tara fiha jada'ah. Artinya telah menyampaikan pada kami Adam, telah menyampaikan pada kami Ibnu Abi Zibin dan dari Az-Zuhri dan Abi Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, setiap anak itu terakhir dia dilahirkan dalam fitrah yang suci bersih, kemudian kedua orang tuanya itu menyebabkan dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi seperti binatang ternak yang dilahirkan dengan sempurna. Apakah kamu melihat pada yang telinga yang terpotong? Nah, di situ dilihat bahwa manusia itu terakhir itu dengan keadaan yang suci, bersih. Tuh, artinya itu dia berpotensi baik. Tersebut kata fitrah itu menurut Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi bermakna kesiapan mental untuk menerima kebaikan dan agama yang esa. Nah, menurut Syekh Al-Maraghi ini, manusia itu ketika lahir diliputi potensi kebaikan-kebaikan dalam keadaan baik dan berpihak pada kesucian, memiliki hati yang suci dan tidak mau dikotori. Kemudian tekanan dari luar terhadap hak-hak kemanusiaan seperti kondisi lingkungan, keluarga, dan masyarakat sosial lainnya yang menyebabkan fitrah tersebut menjadi potensi untuk melakukan perlawanan. Nah, dalam hadis ini tadi itu menjelaskan bahwa ada seorang manusia yang dilahirkan ke dunia ini selain dalam keadaan batin yang fitrah atau suci bersih, pada diri manusia tersebut berpotensi yang paling menonjol adalah sisi kebaikannya, sedangkan keburukan yang akan mempengaruhinya jika lingkungannya tidak baik. Nah, ini sama seperti tadi ya teorinya yang behaviorisme itu tadi, bahwa potensi baik buruk itu tergantung pada lingkungannya. Jika lingkungannya baik, maka orang tersebut akan baik, tapi jika lingkungannya itu akan buruk, maka perilakunya juga akan ikut buruk. Nah, berdasarkan pengaruh kualitas ruh dan jiwa. Nah, ini menurut Ar-Razi itu sebagaimana dikutip oleh Muhammad Utsman Najati dalam bukunya Jiwa dan pada pandangan para filsuf muslim itu menyatakan bahwa manusia hidup di dunia sangat cukup memakai pikirannya untuk meneliti makna-makna dari segala yang terdapat di alam ini. Hanya saja, sebagian besar asal mereka ini menistakan dan membenci tubuhnya, serta mengetahui bahwa selama jiwa berada pada dalam tubuh, dia selalu tersiksa dan nestapa. Nah, Al-Razi ini memandang bahwa kehidupan sudah kematian ini baik pada keadaan terpuji maupun tercela sangat bergantung pada perilaku manusia saat jiwanya berada dalam tubuh ketika hidup di dunia. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Rasulullah dari Nuaiman bin Bashir berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Nah, ketahuilah sesungguhnya dalam
jasa terdapat gumpalan daging, apabila dia baik maka jasa tersebut akan baik, dan sebaliknya apabila dia buruk maka jasa tersebut akan buruk. Ketahuilah gumpalan daging tersebut adalah qalbun, yaitu hati. Nah, ini tadi sama seperti yang teori yang humanistik, di mana baik buruk seorang itu terjadi karena faktor bawaan juga. Itu. Nah, ini ada berdasarkan pengaruh lingkungan. Sesungguhnya ketika kita hidup di dunia masyarakat, hanya ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu mempengaruhi atau dipengaruhi. Jika kita tidak mempengaruhi lingkungan sekitar, kita pasti akan dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. Nah, tidak ada pilihan lain dalam hal ini. Ya, mungkin itu tidak mungkin terdapat seorang yang berada di lingkungan serta dia tidak terpengaruhi oleh lingkungan itu tersebut. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa hadasana Ibnu Bashar, hadasana Abu Amir, wa Abu Dawud qala hadasana Zuhair bin Muhammad qala hadasani Muhammad bin Bardan an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalihi. Nah, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir dan Abu Daud, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad, ya berkata, telah menceritakan kepada Musa bin Wardan dari Muhammad bahwa Nabi SAW itu bersabda bahwa seorang laki-laki itu tergantung dengan agama teman gaulnya, maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman gaulnya. Tuh. Jadi sama seperti teori yang tadi, teori yang pertama yaitu teori behaviorisme, di mana faktor lingkungan itu mempengaruhi baik buruknya seseorang. Nah, ini relevansi potensi baik buruk dalam perspektif hadis dan psikologi. Nah, dalam perspektif psikologi, manusia ini memiliki sifat baik dan buruk dalam konteks yang beragam. Nah, psikologi ini memandang bahwa manusia memiliki potensi untuk bertindak baik dan buruk tergantung pada faktor-faktor seperti pengalaman hidup, lingkungan, kesehatan mental, dan faktor-faktor genetik. Nah, dalam perspektif hadis, Islam ini mengajarkan bahwa manusia memiliki fitrah dan kodrat yang baik, namun dapat berpengaruh oleh faktor-faktor negatif sekitarnya, sehingga cenderung melakukan tindakan buruk. Islam menekankan pentingnya menjaga akhlak yang baik dan melawan dorongan hawa nafsu yang negatif. Nah, dalam penjelasan tersebut sudah dibuktikan bahwa hadis dan teori oleh para ahli itu sudah terbukti, dimana kalau kita itu potensi baik buruk manusia itu terjadi karena faktor lingkungan, faktor genetik juga. Nah, itu terjadi karena kalau misalnya menurut teori yang psikologis tadi itu terdapat pada teori yang humanistik dan behavior, sehingga antara hadis dan teori-teori tersebut itu sangat cocok sekali. Tuh. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.